Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan bahas tentang routing. Nah, routing ini adalah proses untuk menentukan jalur-jalur yang akan dilalui oleh paket data dalam suatu jaringan. Nah, nama dari perangkat yang melakukan routing ini adalah router. Jenis-jenis routing itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya routing statik, dan yang keduanya itu routing dinamis. Nah, pada praktikum kali ini saya akan sharing ke kalian tentang routing statik. Nah, jadi routing statik ini adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju, dan pengkonfigurasiannya itu dilakukan secara manual. Jadi sebuah router akan bekerja sesuai dengan arahan atau rute yang sudah dibuat oleh si admin network tersebut. Nah, kelebihan dari jenis routing statik ini diantaranya itu adalah tingkat keamanannya itu lebih tinggi ya. Kenapa? Ya karena router tidak dimungkinkan untuk berkomunikasi dengan router lain, terkecuali router yang sudah ditentukan oleh si admin network. Jadi si router akan berkomunikasi dengan router-router yang sudah ditentukan oleh admin network. Kemudian dari segi kekurangannya itu adalah implementasi. Jadi jika routing statik ini diimplementasikan ke dalam jaringan yang berskala besar, itu akan tidak efektif. Oke, langsung saja kita ke Cisco. Kalian buka Cisco paket tracernya. Nah, di sini saya sudah siapkan 2 buah router, 2 buah switch, dan juga 2 buah PC. Sebelum kalian melakukan konfigurasi, kalian harus menentukan terlebih dahulu port di dalam router ini. Nah, ada port 1, port 2. Di sini saya akan menggunakan port 1 atau port 0/0 ini untuk PC. Jadi si jalur port 0/0 ini saya gunakan untuk PC, untuk koneksi antara router dengan PC. Kemudian yang port 1/0 atau port yang keduanya saya akan gunakan untuk koneksi antara router dengan router. Nah, untuk konfigurasinya itu ada 2 cara. Yang pertama ada GUI, kemudian yang kedua ada CLI. Nah, untuk GUI itu jadi intinya kita ada interface-nya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini ada interface-nya. Nah, untuk CLI itu semuanya pakai script. Jadi kita setting konfigurasi router dari mulai pengalamatan, terus pengaturan root-nya itu kita pakai script. Nah, kali sekarang saya akan coba menggunakan CLI ya. Kita akan coba pakai script. Nah, kalian buka router yang pertama, kemudian kalian masuk ke menu CLI. Kemudian kita exit dulu sebentar. Oke. Nah, langkah pertama itu kalian enable. Maksudnya enable ini adalah kita mengaktifkan status router. Kemudian kalian masuk CONFT. Nah, maksud dari CONFT ini adalah kita masuk atau kita mengakses konfigurasi global router. Selanjutnya INT FA 0/0. Oke, maksudnya adalah insert FA 0/0 ini adalah saya masuk ke menu pengalamatan atau masuk ke port router ya, ke port router yang pertama. Kemudian kalian kasih IP address 192.168.1.1. Subnet masknya masukkan. Nah, di sini saya setting untuk port 1 itu saya menggunakan segmen 1.1.
atau segmen 1.x ya. Kemudian subnet masknya 255.255.255 atau ini jumlah host atau jumlah IP yang bisa digunakannya itu ada 254. Oke, kita enter. Kemudian kalian set lagi FA1_0. Kalian harus ingat ya, nama dari port masing-masing routernya. Seperti ini, FA0_0 itu adalah port pertama, FA1_0 itu adalah port kedua. Nah, untuk port kedua ini untuk penghubung router saya gunakan segmen 2. Untuk pengalamatan bebas ya, itu gimana kalian aja. Oke. No SH. Nah, maksud dari no SH ini adalah kita merestart perangkat ya. Nah, untuk membuktikan dari apakah settingan kita ini sudah nempel atau belum, kita masuk ke menu config, kemudian kalian lihat IP-nya. Nah, sudah tertempel bukan IP address yang sudah kita set tadi, itu sudah masuk ke router. Kemudian kita hubungkan PC-nya. Kita gunakan kabel cross ya. Nah, kalian harus ingat ini tidak boleh tertukar, portnya tidak boleh tertukar. Jadi catatannya itu adalah yang pertama, kalian harus ingat port ini akan digunakan untuk apa. Oke, kita langsung ke port ini saya gunakan untuk router ya. Kemudian kalian masuk ke PC-nya, menu desktop, pilih IP configuration, kalian isikan IP-nya sesuai dengan segmen dari router ya. Hostnya harus beda. Nah, untuk gateway kalian isikan IP router. Oke, sudah selesai. Kita coba panggil router. Untuk proses pemanggilannya atau untuk mengetes koneksinya itu langkahnya sama seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, perangkat sudah tersambung. Kemudian kita setting lagi router yang kedua. Cari lagi. Enable. Nah, maksud dari enable ini adalah kita mengaktifkan status dari router ya, mengaktifkan status routernya. Kemudian kalian masuk conft. Nah, kita lanjut lagi int fa0_0. Kalian masukkan IP addressnya 92. Harus ingat ya, IP address semuanya harus berbeda, segmennya itu harus beda. Oke, int fa1_0 IP address harus beda ya, terkecuali yang satu segmennya itu adalah yang penghubung router. Yang ini dengan yang ini penghubung routernya itu harus satu segmen karena berhubungan langsung ya. Nah, di sini tadi kan yang pertama saya settingnya sudah pakai segmen 2.x ya, dan ya router yang ini 2.1. Nah, untuk router yang ini saya kasih 2.2, jadi hostnya harus beda. Host no SH lagi. Oke, kita lihat apakah settingannya sudah tersambung atau belum. Oke, kemudian kalian sambungkan lagi. Kosong, ingat ya, portnya harus ingat.
Kemudian sama lakukan langkahnya sama seperti yang router pertama. Jadi kalian set lagi IP PC-nya, tapi catatannya IP-nya beda karena kita kan sudah ngesetnya itu segmennya berbeda. 3.2. Di sini saya gunakan segmen 3 untuk penghubung PC ini. 3.1. Oke, sudah beres ya. Kemudian command prompt kalian coba panggil lagi routernya apakah sudah terkoneksi atau belum. 3.1. Oke, router sudah tersambung. Untuk selanjutnya hubungkan router dengan router. Untuk menghubungkan router dengan router kalian gunakan kabel cross ya. Nah, langkah terakhir adalah masukkan konfigurasi dari routingnya. Nah, catatannya ingkang harus kalian ingat, untuk konfigurasi routing statik ini si router A dengan router B itu harus saling bertukar informasi. Maksudnya bertukar informasi itu adalah pada script routing statik kalian masukkan data-data dari router B. Data-datanya itu berupa IP address-nya ya. Kalian masukkan perintah IP route 19. Kemudian kalian masukkan network dari router B ya. IP route di sini kan tadi saya sudah set di router B itu untuk jaringan lokalnya atau jaringan komputer, jaringan penghubung PC dengan routernya itu saya menggunakan segmen 3. Kalian masukkan network 3.0. Kalian masukkan networknya, kemudian kalian masukkan IP dari router penghubungnya atau port penghubung routernya, yaitu yang ini, IP ini, yaitu IP-nya 2.2. Oke, sudah selesai. Kemudian router A sudah selesai ya, sudah masuk. Ceknya di sini config static ini sudah masuk. Kemudian yang router B sama, lakukan hal yang sama seperti router A. Oke, IP route 192.168, masukkan juga network dari router A. Masukkan IP penghubungnya ya, yang untuk yang terakhir ini adalah IP penghubung dari router dengan router, yaitu yang ini, port yang ini. Ini IP-nya sudah saya set tadi, IP-nya itu 2.1. Oke, kita enter. Oke, kita close. Kemudian kita coba panggil dulu dari PC B ya. 68 2.2. Untuk proses pemanggilannya atau mengetes koneksinya, kalian bertahap dulu dari sini ke port yang ini, kemudian dari sini ke port yang satunya lagi yang penghubung router yang 2.2 ini, yang ini. Kemudian sudah dari sini, sudah dari port ini, kalian coba langsung hubungkan ke sini, panggil yang IP ini. Kemudian yang terakhir kalian panggil IP ini. Ke port 2.2 saya sudah terhubung. Kemudian saya panggil yang router A 2.1. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita panggil yang port satunya lagi 1.1. Oke, sudah terhubung. Langkah terakhir, coba kalian panggil PC-nya. Nah, jaringan dari router B sudah terkoneksi dengan router A. Kemudian kita coba balikan dari router A, jaringan router A kita coba panggil ke jaringan router B.
192.168.3.1. Kita coba langsung ya. Sudah terkoneksi. Oke, kita tes. Oke, sudah sukses. Sudah berhasil. Jadi jaringan A dengan jaringan B sudah terkoneksi dengan metode routing statik ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu dari saya tutorialnya. Silahkan kalian coba di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.